interpersonal, yaitu kecerdasan untuk mempersepsi, bedakan suasana hati, maksud motivasi, serta perasaan orang lain. Ini disebut people smart. People smart ya. Dia bisa jadi apa saja? PR itu public relation atau apa? Ya, hubungan masyarakat. Negosiator, sales, entertainer, pekerja sosial dan sebagainya. Siapa di Alkitab yang punya people smart? Musa. Kenapa? Musa mimpin jutaan orang Israel dengan karakter yang berbeda-beda, tapi dia bisa melalui semuanya itu dengan baik. Dengan berbagai karakter orang, dia bisa memimpin dengan baik. Kunci kejeniusannya Musa apa? Intim akrab dengan Tuhan. Dia kalau ngomong-ngomong sama Tuhan berhadapan muka dengan muka. Dan Musa itu tidak mempertahankan reputasinya di hadapan manusia. Jadi ketika ada orang yang iri sama dia, yaitu Harun dan Miriam, dia tetap pandangan dia hanya diarahkan kepada Tuhan. Dan dia punya belas kasihan yang tinggi. Wow, peta hidupnya Musa, lihat raportnya. Nature Smart punya nggak? Punya lah, dia kan camping terus. People Smart, jelas dia mimpin ribuan orang. Number Smart, jelas yang nulis kita bilangan itu kan angka-angka semua. Musa. Picture Smart, punya yang Tuhan ngomong sama dia harus bikin kandil emas, harus bikin tenda, harus bikin meja roti perjamuan. Yesus ngomong, Tuhan ngomongnya ke dia cuma berupa ukuran-ukuran sama bahan-bahannya. Yang gambar siapa? Musa. Sales Smart, punya nggak? Jelas dia orang yang paling lemah lembut di atas muka bumi. Body Smart, jelas, jalan kaki terus loh, gerak jalan loh olahraganya. Yosef Smart, punya, dia kan bikin nyanyian Musa dalam Mazmur pasal 90. Kan nyanyian Musa. Word Smart punya nggak? Punya, yang nulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan Musa, ya kan? Kita baca semua sama-sama. 1, 2, 3. Semakin intim seseorang dengan Tuhan, semakin multiple intelligences. Intim kita ganti dengan kata akrab ya, yang bawah. 1, 2, 3. Musa akrab dengan Tuhan, dia menjadi multiple intelligences. 88 dimensi dia punya semua kayak Tuhan Yesus. Tuhan pakai Musa jadi berkat buat dunia, sehingga kita bisa punya 5 kitab Musa. Lihat kita berikutnya apa? Intrapersonal atau kecerdasan emosi, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Dia bisa jadi apa saja? Filosof, peneliti mandiri, psikolog, perenung, dan sebagainya. Oke? Kecerdasan intrapersonal disebut juga kecerdasan emosi atau emotional quotient. Ya. Siapa di Alkitab yang punya kecerdasan emosi? Esther. Kenapa? Karena Esther itu mau mendengar nasihat Mordekai dan dia mengambil langkah yang tidak terburu-buru. Dia mengajak raja pesta sampai 2 kali baru dia menyatakan apa isi maksudnya. Apa kunci kejeniusan Esther? Dia berdoa puasa dan memakai saat yang tepat untuk berbicara pada raja. Dan misi Tuhan lewat Esther berhasil bangsa Israel diselamatkan dalam hari raya Purim. Kunci kejeniusannya apa? Kita baca sama-sama. Kecerdasan SQ yang tinggi, langkah doa dan puasa, kerendahan hati untuk mendengar nasihat, kerelaan untuk mengambil resiko, sehingga Tuhan memakai dia jadi berkat buat dunia. Kita lihat ya 3, ya nggak apa-apa, 3 itu juga modal. Apa aja? Punya people smart, dimanapun Esther ada, dia disayangi orang-orang di sekitarnya. Dan dia punya self smart, karena dia bisa mengendalikan diri dengan baik, tidak cepat marah. Dia punya body smart, karena dia bisa menata dirinya secantik mungkin. Dia bisa menata bagaimana cara makannya sehingga badannya tetap langsing. Oh, kayak fokus gini ya. Aduh. Gendutnya minta amplop deh. Nah, Tuhan pakai Esther jadi berkat buat dunia. Tanpa Esther gak ada hari raya Purim, orang Yahudi pasti binasa. Iya, orang Yahudi kan mau dibunuh pada saat itu semuanya. Gara-gara Esther, Tuhan pakai Esther sehingga menyelamatkan orang Yahudi dari ancaman pembunuhan. Kecerdasan naturalis, cepat kita baca 1, 2, 3. Keahlian mengenali dan mengategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Dia bisa jadi apa saja? Ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturis, dan sebagainya.
Yakub, contohnya di Alkitab adalah Yakub. Yakub itu menjadi seorang peternak yang berhasil, ya. Dia upahnya diganti-ganti 10 kali sama mertuanya, tapi dia tetap dapat ternak yang banyak sekali. Kunci kejeniusan Yakub yaitu terekam dalam mimpinya waktu di Betel, yaitu dia ingin datangnya pembelaan Tuhan. Ternyata Yakub apa? Kok cuma satu? Kok cuma nature smart aja sih Yakub? Karena hidupnya trauma. Karena sejak kecil dipanggil Kop, kue penipu Rene, kue tukang ngapusi Rene, sini kamu, sini pembohong, sini datang pembohong. Sejak kecil dibilang pembohong, trauma, dia merasa tertolak, ya kan? Sehingga trauma itu menghambat kecerdasan. Mengapa kejeniusan Yakub hanya di satu dimensi? Karena trauma masa lalu belum pulih, ada rasa takut ketika dia bertemu dengan Esau. Dan pemulihan gambar dirinya itu terjadi pada saat dia ketemu malaikat Tuhan mau balik ke negaranya, pulang dari rumah Laban. Udah telat, dipulihkannya udah tua, masa produktifnya dia kerja dulu, kejeniusannya sudah lewat, ya kan? Masa produktifnya sudah lewat. Nah, kesimpulan, kalau kita punya spiritual quotient, yaitu takut akan Tuhan ialah pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita punya didikan, kita akan punya juga yang namanya pengetahuan dan hikmat. Caranya harus akrab dengan Tuhan, nggak boleh ada luka batin. Dan Tuhan, kita harus punya visi bahwa Tuhan mau pakai kita jadi berkat buat diri, buat dunia. Tuhan akan mempersiapkan kita. Semua profesi bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, tidak harus jadi pendeta. Di Alkitab ada nggak contoh roh yang jenius? Ada, Yusuf. Sampai-sampai Firaun ngomong, di manakah kita bisa menjumpai orang yang rohnya dipenuhi oleh dewa, para dewa yang kudus? Wah, Firaun aja tahu kalau Yusuf itu rohnya jenius. Jiwa yang cerdas, jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi, kehendak. Yang pikirannya cerdas siapa? Daniel, sampai ganti 4 raja dia tetap jadi perdana menteri terus. Yang emosinya cerdas siapa? Esther dan Abigail. Yang karakternya cerdas siapa? Musa, Daud. Yang tubuhnya cerdas, gak sakit-sakitan sampai tua, tetap kuat, tetap gak pikun, tetap giginya tetap utuh, telinga mata semuanya tetap cerdas, semua panca inderanya gak berkurang kemampuannya siapa? Kaleb. Dia katakan, nih aku umur 85 tahun, kekuatanku masih sama seperti waktu aku umur 40 tahun. Hebat, gak takut aku, raksasa, ayo maju, tak ada. Tuwek-tuwek tapi hebat Kaleb ya. Nah, oke. Cukup ya, saya rasa. Kalian akan masuk 8 pos, nanti akan dipandu oleh panitia. Kita tutup dulu dalam doa. Tutup. Siapa yang ingin tahu potensinya ada di smartnya mana? Siapa yang ingin tahu? Aku ini apa ya? People smart atau bird smart atau number smart ya? Semua. Siapa yang ingin tahu? Stop, turunkan. Siapa yang kalau sudah tahu ingin mengembangkannya? Oh, turunkan lagi. Siapa yang kalau sudah tahu, sudah mengembangkan, ingin mempersembahkannya pada Tuhan? Yes. Turunkan lagi. Siapa yang ingin dipersiapkan Tuhan dan dipakai Tuhan jadi berkat buat dunia? Oh, semua. Kita tutup dengan doa ya. Semua gandengan tangan dengan teman-temannya, gandengan, semua gandengan. Setelah gandengan, temanku laki ya, gak apa-apa gandengan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. Tangannya angkat ke atas. Yang sudah gandengan diangkat ke atas semua. Halo, kita gak punya banyak waktu. Ayo cepat, tangannya diangkat ke atas. Ikut Bu Grace. Tuhan Yesus, dengan ini aku nyatakan bahwa aku ingin tahu potensi apa yang Tuhan berikan kepadaku. Yang kedua, aku nyatakan bahwa aku ingin mengembangkannya, semua potensi yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, aku nyatakan bahwa aku ingin dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan, diperlengkapi Tuhan, jadi berkat buat dunia. Dalam nama Yesus. Haleluya.